Saya cuma ingin mengatakan juga kepada kita semua gitu ya, soal OCCRP ini. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu. Ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang 2 periode dipilih oleh rakyat. Kan seperti itu, Bang. Ya. Ya, betapa buruknya gitu ya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu ya. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau. Kalau dia manusia, kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Iya. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh hajar-menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Iya. Itu prinsip, Bang. Nah, selain aktivis 98 tadi yang juga gemar ya melakukan hinaan bahkan disinformasi itu akademisi Kak Irma. Nah, anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini, ya kan gitu. Ya kan? Yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto. Sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni, data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan. Bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Data apa kan begitu? Nah, maksudnya begini, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu loh. Terus terang saya nggak paham ya. Beliau pernah di Nasdem juga. Pernah di Nasdem ya, Dewan Pakar. Dan pernah juga, mohon maaf, menghujat Nasdem dengan mengatakan bahwa Nasdem itu partai recehan lah gitu ya, partai yang jual murah. Pernah. Dan kita semua Nasdem cuma ketawa aja, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut beliau Nasdem itu jual murahan lah gitu. Ya mungkin itu pendapat beliau pribadi gitu ya. Yang pasti kami mohon maaf dari tahun ke tahun, dari periode ke periode justru naik. Ini elektabilitas kami naik, kemudian jumlah perolehan terpilihan kami juga naik. Itu artinya kami rakyat mempercayai kami. Itu saja. Kalau di Pilpres kami kalah, ya itu kami akui secara gentle Pak Surya Paloh, ya sudah kita kalah. Nah, kita dukung yang menang. Itu prinsip yang seorang negarawan menurut saya, dan itu saya ikutin, saya pegang. Ini Kak Irma, padahal kan dia di sini di Indonesia dikenal sebagai pengamat militer, ya kan, ahli pertahanan. Tapi kok bicara di luar bidangnya gitu loh, ya kan? Di luar bidangnya seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari, ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik. Saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya marah. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Nah, Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, ya, yang
menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya, pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara fufu fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga pelongo, anak orang, mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya. Itu pembunuhan karakter yang luar biasa loh. Bukan penghinaan sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa si Fufu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya, secara terus menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Saya juga heran gitu. Ada apa dengan bangsa ini gitu? Ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini?